Dewan Tamir Pendiri Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara, Maidan Tieni Haji A, Daniel Chardin, C, MC. Dan Ustadz Haji Zul Arafah. Pembawa acara. Sambutan Ketua BKM, Prof. Dr. Haji Kamal Basri Siregar. Sehingga masjid ini akan lebih makmur lagi. Dari awalnya masjid ini hanya musola. Maaf nih, saya pindah ke tahun 2012. Kita lihat masjidnya hampir tidak terurus, tumbuh pohon beringin di atas. Kalau saya pulang kerja dari sana, sedikit agak sedikit pulang dari Ramali. Ini dengan cara hati dan teman-teman, ada Pak Husni, ada Pak Anda, inilah tokoh-tokoh di sini Pak. Ini Pak Husni yang kita tuakan. Ini Pak Husni, ini Pak Anda sebagai bendahara dan juga teman-teman yang lain. Kita cobalah yang dulu bisnis ini tidak terurus, kita coba Pak. Alhamdulillah, walaupun kecil, saya kira nyaman untuk ukuran masjid seperti ini. Kemudian kita coba perbaiki yang sekarang sudah kita buatkan sebelah. Di hampir 5 meter nanti. Kami akan membawa daripada jamaah sekalian. Kami masih punya cita-cita besar supaya nanti kedua tempat ibadah ini menjadi ikon Kota Medan, bahwa Kota Medan adalah contoh di mana toleransi yang baik di Indonesia. Akan bersebelahan nanti satu tempat ibadah sebelah dan satu tempat ibadah kita. Tidak ada kota di Indonesia seperti ini Pak, kecuali Istiqlal Jakarta. Kalau di Bali ada 5 tempat ibadah, itu memang dibuat pemerintah. Ada gereja, ada masjid, ada pura, ada segala macam. Tapi mudah-mudahan menjadi ikon Kota Medan yang bisa dibanggakan. Kami sudah punya gambar, kurang lebih modal dapatkan 7,5 sampai 8 miliar. Mohon kami luangkan dari bantu, sehingga nanti kami bisa merealisasikan seperti apa yang kami ceritakan ke pembangunan masjid. Kami yakin dan percaya dengan doa bapak-bapak semua, dengan doa ibu-ibu, dengan doa semua jamaah yang kesempatan ini, tidak ada yang susah buat Allah. Sepanjang hati dan jiwa kita ikhlas. Sholat subuh seperti bagaimana ramainya sholat Jumat. Kita lihat pelaksanaan subuh pagi, alhamdulillah. Kalau kita lihat kesana masjid kita ini mungkin sudah menyamai sholat Jumat ini, Pak Alkaya. Alhamdulillah, harapan kita beginilah sholat subuh itu setiap masjid. Kemudian ada pun maksud tujuan kita yang kedua, satu menjaga silaturahim, mengajak sholat subuh. Kita juga setiap melaksanakan tujuan sholat subuh membawa oleh-oleh, yaitu Al-Quran. Ini ada Al-Quran, ada 5 biji Pak. Kenapa kita bawa Al-Quran? Kalau kita lihat di tiap masjid banyak Al-Quran, di dalam rumah kita juga semua ada Al-Quran. Tetapi kita safari subuh membawa Al-Quran lagi, ini sebagai media untuk mengingatkan kita kembali tentang Al-Quran ini. Kalau dilihat dari segi materi atau harga, kayaknya tidak berharga. Al-Quran banyak di sini. Tapi disampaikan di topik kita tadi program besar bangun ini. Maka kalau dilihat daripada oleh-oleh yang kita bawa, tidak ada artinya dengan jumlah segitu dibanding oleh-oleh yang kita bawa. Al-Quran ini adalah harta karun umat Islam terbesar yang ditinggalkan Rasulullah.
yang pada hari ini di akhir zaman ini umat Malaysia sendiri mulai melupakan Al-Quran ini. Maka kita bawa untuk ingatkan kita kembali sesuai doa Rasulullah mengeluh kepada Allah, ya Rabbi, umatku itu telah meninggalkan Al-Quran. Maka Rasulullah mengingatkannya, nanti di akhir zaman Al-Quran itu hanya tinggal tulisan, dibaca umatnya tapi tidak memahami lagi dan tidak dipedomani. Maka kita ingatkan kembali Al-Quran ini adalah milik kita yang tidak ternilai harganya. Al-Quran ini nilainya melebihi alam semesta dan isinya. Allah berfirman, kalau ada kitab yang dibacakan diletakkan di suatu gunung, maka gunung itu pecah. Inilah dia Al-Quran, kata Allah. Tetapi umat Islam hari ini sudah menganggap nilainya rendah sehingga tidak begitu diperdulikan. Al-Quran ini sekarang sudah menjadi milik umum, tidak lagi milik umat Islam. Maka firman Allah, lautan itu adalah tempat harta karun, daratan itu juga tempat harta karun. Kamu adalah khalifahku di bumi, maka itu sudah kusiapkan untuk kebutuhanmu, wahai hamba. Maka ambillah dengan tangan akal. Penyerahan kitab suci Al-Quran kepada BK Amas Sholihin. Kami terima Quran ini ya, dari Majelis Zikir Arafah Sumatera Utara. Semoga Quran ini menjadi berkah dan dibaca oleh semua jamaah yang masuk ke masjid kita ini, sehingga bukan menjadi kertas yang terpendam saja di masjid ini. Semoga ini jamaah-jamaah sekalian yang ada kesempatan ini, silakan dibaca Quran ini, jangan menjadi tumpuan debu di masjid ini. Kami yakin dan percaya bahwa masjid dan Quran ini akan membawa berkah untuk umat dan jamaah di sekitar Masjid Nasional. Terima kasih kepada jamaah Arafah. Mudah-mudahan seperti apa yang diharapkan tadi, meningkatkan silaturahim di antara kita. Kami mohon sekali lagi, mungkin bukan ini yang terakhir, untuk datang bersilaturahim masjid kita ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أما بعد. Yang sama kita hormati, kita muliakan Imam Besar Masjid As-Sholihin, yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua BKN, Bapak Profesor Imam Basri Siregar, yang kita hormati, kita muliakan Dewan Penasehat Majelis Zikir Arafah, Al-Mukarram Letnan Kolonel Infanteri A.C.D. Harahap MPD, dan tentunya juga yang kita muliakan Ketua Majelis Zikir Arafah Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Randes Haji Zulirfan Mabus SM,
para teman-teman guru kami, ulama, Bapak Ibu, serta seluruh jamaah pengajian salat subuh yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita mulai dari rumah tadi, setiap langkah kaki, setiap putaran roda, dan tempat duduk kita selama di sini, itu semua akan dicatat oleh Allah sebagai jejak-jejak atau bekas-bekas kebaikan yang insya Allah nanti akan bersaksi di hadapan Allah, menambah timbangan amal kita dan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sesuatu itu akan terasa bermakna. Sesuatu itu akan terasa begitu berharga ketika sesuatu itu sudah hilang dari genggaman kita. Contoh sederhananya, kita akan merasa bahwa ternyata jantung, ginjal yang ada dalam tubuh kita itu Bapak Ibu, ternyata selama ini begitu berharga dan begitu bermakna. Ketika mungkin sudah ada vonis dari Pak Dokter bahwa Bapak harus cuci darah, Bapak harus pasang ring jantungnya, barulah kita sadar rupanya selama ini jantung, ginjal yang ada dalam tubuh kita ini begitu berharga dan begitu bermakna. Tapi kalau belum ada vonis begitu, kita seolah-olah itu gak ada harganya, gak ada gunanya, sehingga banyak kita lupa, kita sia-siakan. Maka wajar kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasul yang kebanyakan kita manusia ini lupa dengan dua nikmat itu, yaitu nikmat as-sihah, yaitu nikmat kesehatan, dan nikmat waktu yang lapang. Untuk itu Bapak Ibu, dalam kebiasaan kita nggak hadir karena kita sakit. Simpel saja. Kita sholat fardu kan 17 rakaat. Setiap rakaat itu ada bacaan Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim. Itu kan mohon petunjuk. Itu doa mohon dibimbing agar tetap berjalan yang lurus. Satu. Berarti sudah berapa kali itu? 17. Setiap rakaat ada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ada doa mohon hidayah. Rabbi firli warhamni wajburni, kata wahdini. Wahdini itu ya Allah bimbing aku dengan hidayah-Mu. Tunjuki aku ya Allah. Berarti Bapak Ibu yang Allah muliakan, sehari semalam paling sedikit kita 34 kali mohon hidayah. Mohon ada kata-kata di jalan yang lurus. Itu kalau cuma sholat fardu. Nah kita sholat kan banyak ya, sholat tadi aja subuh dah. Tadi tahiyatul masjid, qobliyah subuh. Nanti lagi misalnya sholat duha, dan sholat istisqa lain, ba'diyah, qobliyah yang lain. Maka berarti ratusan kali kita minta hidayah, minta petunjuk dari Allah dalam hidup ini. Maka muncul pertanyaannya nih Bapak Ibu, sudahkah hidup kita ini dibimbing dengan hidayah? Sudah Bu? Loh kok gak berani jawab? Berarti ragu. Tiap hari ratusan atau puluhan kali minta hidayah, tapi ketika ditanya sudah ada hidayah belum? Kenapa gak berani jawab? Cuma Allah yang tahu Ustaz. Ada zikirnya di antara zikir. Wa may yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang hidupnya itu dibimbing dengan hidayah, kemudian Allah katakan yashrah sadrahu lil Islam, maka orang tersebut akan mudah, akan gampang merespon kebaikan dalam berislam. Maka kalau misalnya ada pengumuman Bapak Ibu nanti ada pengajian di masjid, kalau hati kita itu berat, berarti hidayah itu maksimal. Kalau kita langsung merespon, berarti itu ciri hidayah sudah masuk. Masih nganggur, santai-santai cerita, azan berkumandang, adalah nanti nanggung ini.
Padahal cerita sama ngopi, maka berarti hidayah belum maksimal. Tapi ketika ada azan berkumandang, kemudian kita tinggalkan obrolan. Kalau Pak Dokter nggak boleh pas sambil masuk operasi azan ditinggalin pasien, itu nggak bisa, nggak boleh. Makanya diteruskan. Tapi kalau cuma ngopi, cuma nonton sinetron, azan masih diteruskan nonton sinetronnya, maka berarti hidayahnya belum maksimal atau belum masuk malah. Tapi ketika kita merespon itu dengan sebaik-baiknya, itu berarti ciri bahwa hidayah itu sudah masuk. Ada teman sakit ini, maka kita terus cepat niat mau menjenguk. Itu kan kebaikan. Itu berarti ciri bahwa hidayah sudah masuk. Allah sudah membimbing kita dengan hidayah. Insya Allah itu kita pertahankan, jangan sampai kita jadi manusia yang kedua. Apa tadi itu? Orang yang kedua? Manusia yang paling rugi, yaitu manusia yang husnul bidayah wa su'ul khotimah. Awal hidupnya baik, tapi ditutup dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, ada yang disebut dengan manusia yang paling baik. Manusia yang paling baik adalah manusia yang husnul bidayah wa husnul khotimah. Awal hidupnya baik, tengah hidupnya baik, akhir hidupnya baik. Ada orang yang banyak juga. Dari kecil ngaji, ketika sudah mulai balik, terus tetap dari remaja masjid, tetap bergabung di masjid. Ketika sudah SMA, kuliah, kemudian orang baik, ketika kerja makin baik, ketika usia 40-an makin baik, usia 50-an makin baik, usia akhir makin baik. Itu namanya manusia yang paling baik, khairun nas. Husnul bidayah wa husnul khotimah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau yang pertama tadi jangan. Yang kedua jangan. Yang ketiga, yang paling baik, manusia yang paling baik mungkin kita ayahnya aku pernah juga nggak baik, berarti nggak bisa lah masuk golongan ketiga. Maka jangan putus asa. Ada yang terakhir, ada yang keempat. Siapa itu? Yaitu manusia yang paling beruntung. Siapa manusia paling beruntung itu? Manusia paling beruntung itu adalah manusia yang su'ul bidayah wa husnul khotimah. Awal hidupnya belum baik, awal hidupnya buruk, tapi kemudian dia tutup dengan akhir yang baik. Kalau bisa menjadi yang kedua bagus. Kalau nggak bisa jadi yang ketiga, ya udah yang keempat. Manusia yang paling beruntung. Kalau selama ini mungkin dari tahun 2004 ke bawah, 2024 ke bawah kita belum maksimal beribadah, maka sudah jalan dalam pikiran itu. Tapi bagaimana kita mengawali tahun 2025 ini dengan lebih maksimal? Kenapa harus maksimal Bapak Ibu? Karena semakin bertambah tahun, bisa dipastikan kita semakin dekat kepada kematian. Maka yang cerdas itu adalah bagaimana kita maksimal mempersiapkan hari kematian.
Takbir! Allah! Takbir! Allah!